Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evolusi. Yang terhormat kepada Ibu Aryani Dwi Kesuma Wardani, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Lestari dengan NPM 211060180. Tema materi yang saya ambil yaitu proses terjadinya evolusi manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu evolusi. Evolusi merupakan perkembangan makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama, dari bentuk sederhana ke arah bentuk yang kompleks. Evolusi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu yang lama. Selama kehidupan masih tetap berlangsung, kejadian-kejadian alam akan terus menyertai aktivitas kehidupan setiap organisme yang ada di dunia. Evolusi dalam biologi berarti proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Evolusi berusaha memahami faktor-faktor yang mendorong terbentuknya berbagai makhluk hidup di muka bumi ini. Selanjutnya, yaitu apa itu evolusi manusia? Evolusi manusia atau anthropogenesis merupakan bagian dari evolusi biologi yang mengenai munculnya Homo sapiens. Ini merupakan subjek yang luas penyelidikan ilmiah yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi. Studi menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi dari evolusi manusia meliputi berbagai ilmu pengetahuan, terutama fisik, antropologi, linguistik, dan genetika. Beberapa tipological spesies Homo telah berkembang, termasuk Homo erectus yang menghuni Asia dan Homo neanderthalensis yang menghuni Eropa. Selanjutnya, asal mulai teori evolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara berangsur-angsur dalam waktu yang sangat lama, hingga menghasilkan spesies baru. Evolusi manusia membahas tentang asal-usul manusia beserta perkembangan fisik manusia. Teori evolusi merupakan kajian yang berakar pada filsafat materialisis. Filsafat materialisme berusaha menjelaskan penciptaan alam ini semata-mata karena faktor-faktor yang bersifat materi. Pada pertengahan abad ke-14, filsafat materialis melahirkan teori evolusi. Adapun teori-teori evolusi, yang pertama yaitu teori evolusi dari Charles Darwin. Yang kedua ada teori pemulihan dari Sir Charles Lyell. Yang ketiga yaitu teori pemulihan dari Count de Faben. Selanjutnya ada beberapa proses evolusi manusia. Yang pertama yaitu manusia pertama. Manusia pertama muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu. Spesies awal seperti Homo habilis evolusi menjadi Homo erectus yang kemudian berkembang menjadi Homo sapiens sekitar 1000 tahun yang lalu. Proses evolusi manusia melibatkan perubahan genetik dan adaptasi lingkungan sepanjang waktu. Yang kedua yaitu ada Homo habilis. Homo habilis adalah sebuah spesies dari genus Homo yang hidup pada masa awal Pleistocene atau sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Dalam bahasa Latin, Homo habilis berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya atau manusia yang pandai menggunakan akalnya. Manusia purba ini diperkirakan telah mampu menggunakan peralatan primitif yang terbuat dari batu. Selain itu, Homo habilis juga diduga merupakan nenek moyang dari Homo ergaster yang kemudian menurunkan spesies lain yang memiliki bentuk tubuh seperti Homo erectus. Selanjutnya yaitu Homo erectus. Homo erectus adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Pakar anatomi asal Belanda, Eugen Dobois, pada tahun 1840-an menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa, berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan di Trinil, Unggulan, Ngawi. Selanjutnya yang terakhir yaitu Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang menyerupai manusia modern. Mereka terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Homo sapiens hidup antara 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu.
memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik. Tidak hanya itu, mereka juga bisa membuat teknologi lukisan yang awet di dinding gua. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.